Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini untuk meraih rizki dari Allah Subhanahu wa taala, terutama rizki ukhrawi, rizki akhirat, berupa pahala, berupa bertambahnya ilmu dan kefahaman kita tentang agama kita ini, berupa rahmat, berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang lain-lainnya. Oleh karenanya, mari kita berusaha untuk mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa ikhlas maka semuanya itu tidak akan kita raih, kecuali mungkin bertambahnya ilmu dan kefahaman kita, dan itu tentu hanya secara dohir saja. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kaji kembali kitab Riyadhus Shalihin, bab ad-dalalatu ala khair, menunjukkan orang lain kepada kebaikan. Hadis yang berikutnya riwayat Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yankusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menunjukkan kepada petunjuk, kepada kebaikan, kepada kebenaran, maka baginya memperoleh pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya. Tidaklah berkurang yang demikian itu dari pahala-pahala mereka sedikit pun juga. Ini sungguh sebuah keutamaan yang sangat besar. Sebaliknya, waman da'a ila dhalalatin, dan barang siapa yang menyeru atau mengajak kepada kesesatan, kepada kebatilan, kepada keburukan,
kana alaihi minal ismi, maka dia memperoleh dosanya mislu asami man tabi'ahu, seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min asamihim syai'a, tidaklah berkurang yang demikian itu dari dosa-dosa mereka sedikit pun juga. Dengan kata lain yang dapat kita pahami adalah siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebenaran dan kebaikan, tentu dalam lingkup dinul Islam ini, tentu apa yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka dengan sebab dia menunjukkan hal tersebut kepada orang lain, dia mendapatkan pahala, ya, semisal pahala-pahala orang yang mengikutinya, ya, tanpa dikurangi dari pahala-pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Artinya orang-orang yang mengikutinya juga tetap dapat pahala, tidak kemudian pahalanya dibagi, sebagian untuk mereka, sebagian untuk yang menunjukkan. Tidak, pahala orang yang mengikuti itu utuh, dan orang yang menunjukkannya mendapatkan jatah sendiri pahalanya. Nah, dapat kita pahami di sini betapa besar sekali keutamaannya ad-da'wah ilal haqq, ya, ad-da'wah ilal khair, mengajak orang lain kepada kebenaran, mengajak orang lain kepada kebaikan, ya. Dan mengajak orang lain kepada kebaikan, mengajak orang lain kepada kebenaran, ada kalanya mendapatkan rintangan dan tantangan. Maka hendaknya didampingi dengan kesabaran, justru itu akan semakin memperbesar nilai pahalanya. Pahala pertama adalah dari dakwah itu sendiri, pahala yang kedua dari kesabaran ketika diganggu, ketika berdakwah, ya, belum lagi juga dihapuskan dosa-dosanya, karena setiap perkara yang menyusahkan orang mukmin itu akan menjadi penebus, penghapus dari dosa-dosanya. Sehingga dengan kita membayangkan manisnya pahala dan juga digugurkannya dosa, maka semoga pahitnya dakwah akan hilang, pahitnya dakwah akan tidak terasa. Kita perhatikan di sini, ya, sekali lagi, siapa yang menunjukkan kebaikan, ya, kepada orang lain, dia dapat pahala dari pahala. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan itu ujur, mislu ujuri man tabi'ahu. Ujur itu kan bentuknya jamak dari ajrun. Nah, kalau ajrun satu pahala, tapi kalau ujur itu pahala-pahala. Berarti menunjukkan seandainya yang mengikuti itu sekian banyak orang, ya, kemudian mereka itu misalnya semuanya melaksanakan, mengamalkan tentang kebenaran dan kebaikan yang telah ditunjukkan oleh orang yang menunjukkan itu, maka yang menunjukkan dapat pahala sekian-sekian dari orang yang mengikuti itu. Kalau yang mengikutinya 100 orang, umpamanya mereka semua itu mengamalkan dari apa yang kita tunjukkan, maka kita dapat pahala yang besarnya adalah
sebesar pahala 100 orang itu. Demikian kalau 1000 orang, demikian seterusnya dan seterusnya. Nah, ini adalah semacam akselerasi atau percepatan ya di dalam kita mendapatkan nilai pahala ya. Apalagi sekarang ada media yang canggih ya, dibanding tempo dulu tentunya, yaitu melalui medsos ya. Umpamanya kita membuat artikel yang isinya tentu menunjukkan orang kepada kebenaran dan kebaikan, atau menjelaskan kepada orang tentang suatu ibadah sunnah yang dianggap banyak dilupakan orang. Dia tulis artikel itu dengan bahasa yang mudah dicerna, tetapi juga tetap tidak meninggalkan bobot ilmiahnya, referensi yang juga memadai. Kemudian dia share, katakan ke 1000 orang. Nah, seandainya dari 1000 orang itu misalnya 50% membacanya, berarti 500 orang. Dan ternyata dari 500 orang itu umpamanya 50%-nya mengamalkan, berarti 250 orang. Maka kita akan dapat pahala ya. Pertama dari 500 orang yang membacanya, karena membacanya saja kan orang thalabul ilmi dengan sebab kita, berarti dapat pahala juga. Nah, yang sesuai dengan hadis ini adalah pahala semisal orang yang mengamalkannya, yaitu dari 250 orang itu. Ini sekarang kita dapat salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa kecanggihan teknologi komunikasi, yaitu lewat HP. Nah, ini kalau kita manfaatkan dalam hal-hal yang positif tentu luar biasa. Ya. Demikian juga mungkin menulis buku, menulis makalah kemudian disebarkan. Demikian juga kita misalnya diminta untuk ceramah. Kan tidak harus ceramah itu kalau sudah dilabeli ustadz ya, nggak harus lah. Ya, misalnya kita tinggal di perumahan kita, di kampung kita, kemudian takmirnya tahu kalau kita ini rajin menuntut ilmu, lantas diminta untuk menyampaikan ceramah, mungkin semacam kultum setelah sholat subuh ya. Atau mungkin juga di bulan-bulan Ramadan ada kultum. Nah, maka kita tampil saja sesuai dengan apa yang kita ilmui, sampaikan, jelaskan apa adanya dengan bahasa yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dari para jamaahnya. Nah, maka kita ingat-ingat keutamaan dalam hadis ini. Ya, misalnya kita menjelaskan ya tentang apa keutamaan sholat duha dan bagaimana tata cara sholat duha. Kita kan sudah mengilmui itu. Nah, kita sampaikan, kita jelaskan. Banyak orang yang sebelumnya tidak tahu jadi tahu, dan banyak orang yang sudah tahu itu mengamalkannya dengan sebab kita yang menjelaskan kepada mereka. Maka kita akan beroleh pahala sebanyak orang-orang yang melaksanakannya itu. Jadi hendaknya kita berambisi untuk mendapatkan keutamaan ini. Tetapi juga di sisi yang lain jangan kemudian karena hanya sekedar semangat dan ambisi untuk meraih pahala, kemudian kita tidak memperhatikan tentang materi yang kita sampaikan. Artinya materi yang belum kita pahami, belum kita kuasai sudah disampaikan. Jadi harus kita ilmui dulu dengan mantap ya. Kita juga sudah memahaminya ya, maka kemudian kita sampaikan. Dan sebenarnya kan banyak ya ilmu yang sudah kita pelajari dan kita pahami itu. Jangan kita menyembunyikan dari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, "Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits."
Maka adapun terhadap nikmat dari Rabb engkau, maka sebut-sebutlah, artinya tampakkanlah, artinya syukuri, dan kemudian kalau berupa ilmu sampaikanlah. Misalnya kita ngaji kitab Riyadhus Shalihin, seandainya kita ngaji dari awal sampai sekarang ini dan sangat jarang absennya atau tidak hadirnya, tentu sudah berapa hadis kita baca. Itu ilmu, gitu. Dan juga banyak yang sudah kita pahami, gitu kan. Nah, maka itu sampaikanlah, gitu. Atau mungkin kita menyampaikannya itu secara pribadi per pribadi, tidak harus lewat forum semacam ceramah atau pengajian, tidak harus. Kita sampaikan kepada teman kita. Kita punya berapa teman sih? Ya, ada beberapa teman yang kelihatanlah dia itu atau mereka itu ada perhatian masalah agama. Kita sampaikan ini ilmu-ilmu kita. Saya ini tadi malam ngaji tentang amalan gini-gini ya. Seperti ini penjelasannya. Ya, semoga sampean juga bisa mengamalkan. Nah, akhirnya orang itu menerima ilmu dari kita, memahaminya, kemudian mengamalkannya. Nah, kita dapat pahala dari dia, lewat dia itu. Nah, jadi kalau kita ingin kaya raya pahala harus rajin dan telaten. Nanti kalau kita nggak rajin, nggak telaten, kita ini pahalanya sedikit. Padahal orang mukmin, orang yang bertakwa di akhirat itu kan bertingkat-tingkat. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan banyaknya nilai-nilai atau poin-poin pahalanya. Oleh karena itu kan sorga itu kan bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi sorga Firdaus. Semua tingkatan sorga pasti dimasuki orang yang beriman dan bertakwa. Tetapi kenapa bertingkat-tingkat? Karena amalnya pun bertingkat-tingkat. Nah, pilih yang mana? Mau tingkatan yang paling rendah apa yang paling tinggi? Pastilah yang paling tinggi. Atau mungkin milih yang rendah aja gitu ya. Anu apa? Saya yang penting masuk surga lah, walaupun yang bawah juga nggak apa-apa lah. Kok keinginannya kok minim sekali ini. Urusan dunia saja biasanya ingin yang peringkat tinggi. Kenapa urusan akhirat kok sepertinya qanaah gitu ya. Kalau urusan dunia qanaah itu bagus. Kalau urusan akhirat qanaah nggak bagus. Urusan akhirat harus rakus dengan nilai-nilai pahala. Ya. Sebaliknya, barang siapa mengajak orang lain kepada kesesatan, keburukan, ya. Ngajari orang bagaimana mencuri dengan mudah dan praktis, resikonya kecil, diajari. Terus gimana? Saya sendiri nggak tahu lah, masa tanya saya. Gitu. Orang jadi bisa dan dia amalkan. Nah, yang ngajarinya dapat dosa juga, gitu. Ya, gitu. Jadi pokoknya ajakan-ajakan atau ajaran-ajaran kepada kesesatan, kepada keburukan, ini bukan hanya dosa, ya. Dari dia mengajari saja, tapi ketika yang diajarinya melaksanakan keburukan itu, dia pun dapat jatah dosanya. Loh itu. Nggak enaknya tuh di situ, gitu. Nah, kan kata Nabi SAW, kana alaihi minal ismi mislu asami. Ini asam ini bentuk jama dari ismun. Berarti asam itu dosa-dosa. Jadi kalau orang yang mengikutinya banyak ya, dia pun dapat dosa sebanyak orang-orang yang mengikuti kebatilan atau keburukan itu, tanpa dikurangi dari dosa-dosa orang yang mengikuti atau melaksanakannya. Tetap utuh dosanya. Yang menunjukkan, yang mengajak, yang mengajari dapat jatah sendiri dosanya. Sebanyak berapa banyak orang yang mengikuti, ngajari amalan bid'ah,
Apalagi ngajari amalan syirik. Waduh. Ya. Ngajari teknik-teknik bermaksiat misalnya. Loh, kok ada? Pokoknya adalah begitu ya. Nah, tekniknya maksiat. Maksiat apalah luas gitu ya. Gitu. Nah, ini bukan hanya dia berdosa saja, plus dapat dosa-dosa dari orang yang mengikutinya. Karena apa? Karena dia menunjukkan, karena dia memberitahukan gitu. Gitu ya. Permasalahannya begini, kalau ada orang asing datang ke kita, dia mau ke dukun, kita tahu alamatnya dukun itu, dikasih tahu apa enggak? Hah? Iya Pak Joko. Pak, saya mau tanya Pak, ini saya ada keperluannya kepada orang pintar di daerah sini, cuma saya tidak tahu persis rumahnya. Di mana Pak rumahnya? Ayo kira-kira gimana nih? Ya Pak, saya tidak tahu, bohong berarti ya? Gimana? Pak Arif Suharno biasanya pintar kalau jauh begini nih. Gimana ini? Saya tidak tahu atau bagaimana? Diam? Kok diam aja? Kok saya tanya itu kayak gitu? Atau gimana ya? Tanya aja sama yang lain gitu ya? Gitu. Oh, coba tanya Pak RT gitu ya. Nah, terus rumah Pak RT-nya sebelah mana? Itu sebelah sana. Nah, berarti kan juga dengan sebab kita berantai, kita nunjukkan ke Pak RT nunjukkan ke dukun lah. Kita pun juga dapat kan? Ya, karena berantai. Nah, itu jadi wasilah kita berarti gitu. Hah? Oh gitu ya. Waduh, tumben ini baru dengar sekarang nih Ustadz dipidang orang pintar nih. Iya. Karena umumnya kan istilah ini di kalangan masyarakat orang pintar ya dukun atau paranormal gitu. Jadi sekarang ada istilah baru ya Ustadz dibilang orang pintar gitu kan. Ya paling tidak kita menghindarlah, tanya aja ke orang lain. Artinya kan kita berlepas diri, kita juga tidak berbohong ya, tanya aja sama orang lain kan gitu ya. Nah, karena kan kadang dilematis ya, kalau diem saja kok gimana, dengar apa enggak, kok enggak jawab kan gitu kan. Kalau dibilang tidak tahu juga kita berbohong ya, karena kita tahu gitu kan. Ya, nah ada yang terbaik, ya, ada yang terbaik. Bagaimana yang terbaik? Jenengan ada perlu apa ke orang pintar itu? Oh, saya ini sedang dalam kesusahan Pak. Saya ya supaya dilancarkan rezeki saya lah nanti. Minta apa, jimat atau apa gitu. Nah, kesempatan kita ini kita belokkan ke arah yang berkebalikan. Karena orang ini sedang tersesat. Ya kan? Maka kita jelaskan gitu loh. Itu enggak benar Pak. Sampai agamanya apa? Islam loh. Islam ini pegangannya Quran, hadis Nabi SAW ya. Itu Nabi SAW bersabda, "Man ata arrafan aw kahinan fas'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara ya bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, lalu membenarkannya, maka sungguh dia telah kufur terhadap Al-Quran. Jadi ini perbuatan kufur Pak, dosa besar Pak, sampean eman Pak, ya. Untuk mendapatkan nilai duniawi yang belum tentu juga didapat, sampean sudah mengorbankan akidah sampean, iman sampean, gitu. Nah, jelaskan terus gitu. Sampai akhirnya mungkin orang itu sadar dan akhirnya berterima kasih sama kita kan. Nah ini kita dapat pahala, wah luar biasa besarnya itu. Karena apa? Ketika ada orang tersesat, kita tunjukkan kepada kebenaran dan kebaikan. Nah gitu. Jadi ini yang terbaik. Kalau bisa itu. Jangan pilih yang tadi. Udah tanya aja sama yang lain ya. Ini sekedar menghindar saja. Nah lebih baik kita jelaskan. Gitu.
Oh Pak, nanti kalau ketahuan nanti saya dimusuhi sama Pak Dukun. Nggak apa-apa dimusuhi sama dukun, jangan sampai dimusuhi ulama gitu aja toh. Iya, kan begitu. Karena dukun itu agen-agennya setan di muka bumi ini. Berarti kalau kita dimusuhi dukun, ya sama dengan dimusuhi oleh setan. Alhamdulillah, memang kita ini kan musuhnya setan dan harus memusuhi setan dan para antek-anteknya, agen-agennya, gitu. Ya, jadi itu yang benar, yang lebih tepat adalah kita jelaskan, kita belokkan. Tapi harus klarifikasi dulu, tanya dulu, ya mungkin perlunya apa, gitu kan. Ya, siapa tahu nanya, ya orang pinter namanya ini tujuannya lain, ternyata dia mau nagih utang kan lain lagi, gitu loh. Tuas kita sudah ceramah habis-habisan, ternyata sebentar Pak, saya ini ke itu, saya sudah tahu itu dukun, tapi dia punya utang sama saya lah, kan jadinya gimana, kan gitu, malu kita. Nah makanya tanya dulu mau apa, kan gitu. Kan sudah dijelaskan pada pembahasan yang lalu, kaedahnya dalam nahi mungkar itu harus jelas orang itu memang jatuh dalam kemungkaran. Ya. Maklum artinya dia diketahui dengan jelas bahwa dia itu jatuh dalam kemungkaran. Baru kita ingkari kemungkarannya, gitu loh. Kalau belum jelas kita ingkari, ya kalau pas, kalau enggak, nah tentu tidak tepat sasarannya. Nah ini jadi merupakan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita ya. Sudahlah misalnya seseorang itu melakukan maksiat, dia sendiri dapat dosa dari maksiat yang dikerjakannya, malah diperparah lagi dengan ajak-ajak sama orang, kepada orang lain, ajak-ajak, ngajak-ngajak, ya. Atau kemudian mengajari bagaimana melakukan perbuatan maksiat itu, ya. Nah ini hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa an Abil Abbas Sahl bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari perang Khaybar. Ya. La'utiyanna hadhihi rayata qadan. Sungguh aku akan memberikan bendera ini besok rajulan kepada seorang laki-laki. Yaftahullahu ala yadayhi, yang mana Allah akan memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Ya, yuhibbullaha wa rasulahu. Rajul itu, orang laki-laki itu mencintai Allah dan Rasulnya. Wah, ini hebat orang ini berarti kan. Siapakah dia? Ya nanti kita akan tahu di akhir dari riwayat hadis ini. Bukan hanya itu saja, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Fabatan nasu yadukuna lailatahum. Maka para sahabat, ya, setelah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, mereka itu semalaman memperbincangkan, ya dukuna lailatahum, itu semalam mereka memperbincangkan, membahas
ayyuhum yu'taha, siapakah di antara mereka yang akan diberi bendera tersebut. Iya kan? Nah, ini menunjukkan kan hirs atau ambisinya para sahabat dalam kebaikan mereka luar biasa. Sampai mereka tidak bisa tidur, diperbincangkan siapa ya orangnya gitu. Falamma asbahan nasu, ya, maka ketika pagi-pagi hari, ghadau, mereka itu datang ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yu'taha, semua mereka berharap mendapatkan bendera itu. Maksudnya benderanya kan satu ya, tapi masing-masing mereka itu ingin, salah satu dari mereka itu semua itu ingin mendapatkan bendera itu, seolah-olah dengan kata lain mereka berebut lah gitu. Semuanya pada kepingin untuk mendapatkan apa? Bendera tersebut ya, termasuk dalam riwayat yang lain Umar bin Khattab itu sangat berkeinginan untuk mendapatkan bendera itu. Tidaklah aku, kata beliau, berambisi melebihi dari apapun, melainkan ketika Nabi SAW mengatakan akan memberikan bendera di perang Khaybar itu. Faqala, maka kemudian Nabi SAW datang dan kemudian bersabda, Aina Ali bin Abi Talib, mana Ali bin Abi Talib? Ya, karena Rasulullah tidak melihat ada Ali bin Abi Talib. Bahkan ketidakadaan beliau itu semenjak kemarinnya ya, pada saat Nabi SAW mengatakan akan memberi bendera kepada seseorang esok hari, itu Ali tidak kelihatan. Hingga pagi harinya pun, keesokan harinya, Ali pun belum muncul gitu. Makanya Nabi SAW bertanya, Aina Ali ibnu Abi Talib? Mana Ali bin Abi Talib? Padahal kita tahu ya, di setiap peperangan jihad fi sabilillah yang kemudian memang Ali bin Abi Talib harus hadir, maka beliau adalah yang terdepan. Bahkan sering beliau itu dipilih oleh Rasulullah SAW sebagai sahabat yang meladeni tantangan musuh untuk duel satu lawan satu, yang disebut dalam istilah bahasa Arabnya al-mubarazah. Jadi sebelum terjadi perang berkecamuk, biasanya ada tantangan untuk duel satu lawan satu sampai mati ya, salah satunya. Nah, ini menunjukkan bahwa yang duel ini orangnya ini pemberani dan juga memiliki kehebatan dalam bertempur gitu. Yang paling sering siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan dalam catatan sejarah nggak pernah kalah, selalu apa? Menang. Nah, gitu. Nah, ini salah satu ahli baitnya Nabi atau keluarganya Nabi SAW yang jago perang, Ali bin Abi Thalib. Demikian yang lainnya adalah Zubair ibnul Awam. Ya. Nah, tapi kemudian Ali tidak kelihatan, makanya Nabi bertanya. Fakila, maka dikatakan, ya Rasulullah, wa yastaki ainaihi, wahai Rasulullah, dia sedang mengalami sakit kedua matanya. Ya, kedua matanya sakit gitu ya. Mungkin semacam ya penyakit mata yang kita ketahui ya, matanya memerah, bengkak dan seterusnya, penglihatannya tidak jelas, ya rabun ya. Demikian. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, fa'arsilu ilaihi, maka berangkatlah kalian semua untuk menghadap dia ya.
Fa'uti, ya, maka ya, didatangkanlah Ali bin Abi Thalib. Fa'uti bihi, ya, maka kemudian didatangkanlah Ali bin Abi Thalib. Fabasaqa Rasulullah sallam fi ainaihi, maka Rasulullah sallam meludahi kedua matanya Ali bin Abi Thalib. Ludahnya Nabi SAW ya memang berbeda dengan ludah kita. Setiap apa yang merupakan bagian dari tubuh Rasulullah SAW, ya, itu Allah letakkan keberkahan. Termasuk ludahnya. Adapun yang lain-lainnya ya tentu kita pahami tidak seperti itu. Tapi artinya yang tidak najis, yang bagian dari keluar dari tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ini Allah letakkan apa? Keberkahan. Termasuk rambutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Ummu Sulaim itu menyimpan beberapa helai rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kadang digunakan untuk sebab kesembuhan dari penyakit, dengan cara rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dicelupkan ke dalam air, kemudian digoyang-goyangkan airnya, lalu kemudian air itu diminum. Nah, itu. Ini bertabarruk dengan bagian dari tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini disyariatkan karena ada dalil, dan ini khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun untuk selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka tidak ada dalil, dan itu menunjukkan tidak boleh. Tidak juga apa yang ada pada tubuh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab ataupun yang lainnya. Apalagi manusia-manusia yang lain yang derajatnya lebih rendah daripada mereka. Saya lanjutkan dulu pembacaan hadisnya, ya. Kemudian nanti kita persilakan muadzin adzan. Wada'alahu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ali bin Abi Thalib, ya. Fabari'a, maka langsung sembuh, ya. Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mustajabah, jadi langsung sembuh. Hatta ka'allam yakun bihi waja'un, sehingga seolah-olah Ali bin Abi Thalib itu tidak mengalami sakit sama sekali, pulih secara total, ya, tidak ada bekas-bekasnya sedikit pun juga dari sakitnya ini. Fa'atahu rayata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan bendera itu kepada Ali, kepada beliau. Qala Ali radhiyallahu anhu, kemudian berkata Ali radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mislana. Wahai Rasulullah, apakah aku diperbolehkan untuk memerangi mereka, orang-orang Yahudi Khaybar, sehingga mereka itu menjadi seperti kita, menjadi muslimin, ya. Faqala, maka Nabi bersabda, unfud ala rislika, berjalanlah kamu dengan tenang, hatta tanzila bisahatihim, sampai kamu sampai di kampung halaman mereka. Summad'uhum ilal Islam, kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi, dan kabarkan kepada mereka tentang apa-apa yang diwajibkan atas mereka yang merupakan haknya Allah Ta'ala. Fawallahi, maka demi Allah, la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan, sungguh, ya, Allah, seandainya Allah, ya, memberikan petunjuk kepada seseorang lewat engkau, ya, seorang laki-laki atau seorang manusia, khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik untuk engkau daripada onta merah. Kalau ada orang dapat hidayah Allah dengan sebab seseorang, maka seseorang itu akan mendapatkan sesuatu dari Allah yang lebih baik lagi daripada onta
merah, maksudnya nilai pahalanya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan terangkan ya pelajaran-pelajaran dan faedah-faedah dari hadis ini atau dari riwayat ini, karena sungguh banyak pelajaran ya dan faedah dari hadis ini, selain dari masalah tentang keutamaan berdakwah ya, menyampaikan kebenaran kepada orang lain ya. Demikian mungkin karena waktu yang ya sudah menunjukkan waktu Isya. Semoga bermanfaat dan semoga kehadiran kita ini walaupun tidak lama kita mendapatkan nilai-nilai kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.